biasa. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita? Ada bahagia? Haleluya. Hari ini firman Tuhan menyapa kita. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel. Ya, kitab Yehezkiel 34 ayat 11 sampai ayat 16. Dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita baca secara berganti-gantian. Saya baca nanti ayat 11 dan Bapak Ibu bergantian ayat terakhir kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan di sana. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dan kawan-kawan. Begitu aku akan mencari domba-dombaku dan melakukan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari kawan dan kawan. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alun-alun sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan menggembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana merupakan pembelaan yang baik. Mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubawa, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Katakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah berada pada minggu yang kedua, tepatnya di tanggal 11 Mei 2025. Ingat ya, ini sudah minggu kedua, tanggal 11 Mei. Jadi kita tahu bulan Mei ini masih terus berjalan kita ini selama 4 minggu. Haleluya. Kita renungkanlah itu. Tuhan beri kekuatan bagiku menjalani bulan ini. Aku rindu bisa melewati bulan ini, masuk ke bulan Juni. Haleluya. Enggak ada haleluya semangat. Haleluya. Itu doa kita. Kalender gereja yang sebab kita tahu juga tatamannya. Kalender gereja disebutlah minggu ini minggu jubilate, ya, jubilate, menuliskannya jubilate. Inilah Paskah ketiga. Jadi ini tanggal minggu Paskah. Setelah mulai minggu Paskah, kemudian minggu pertama, kedua, ketiga masih dalam minggu itu. Jadi dalam minggu jubilee ini mau dikatakan kepada kita, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ya. Jadi diajak kita, sekali lagi diajak kita
melalui minggu kalender gereja, engkau ya bersorak-soraklah engkau sekarang. Bahkan seluruh bumi hendaklah engkau bersorak-sorak. Inilah ditantang bagi kita. Karena Tuhan sudah memelihara kita dari minggu ke minggu dan terus kita masih berjalan. Dan nanti mencapai puncaknya sampai kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah. Jadi kalau demikian, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang Tuhan mau nasihatkan kepada kita, atau mungkin Tuhan mau tegur kepada kita dari firman Tuhan yang sudah kita baca, mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16 secara bergantian. Inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Hendak engkau menjadi umat yang tahu memuliakan Tuhan. Lagi, umat yang tahu memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia mau berkata kepada kita, engkau ya jemaat GPD Martoba yang beribadah ini, engkau harus tahu memuliakan Tuhan. Engkau tahu memuliakan Tuhan. Kalau sudah kita baca tadi, maka kita layak untuk memuliakan Dia. Apa arti memuliakan? Memuliakan itu artinya menjunjung tinggi. Itu arti memuliakan, menjunjung tinggi. Bisa juga artinya mengagungkan, ya, mengagungkan. Jadi tidak junjung tinggi, diagungkan, sehingga tidak ada yang setara dari Allah kita ini. Haleluya. Tidak ada. Sebab apapun ada dalam dunia ini, kalau ada, tapi tidak ada yang setara dengan Dia. Karena itu kita layak untuk memuliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kita memuliakan Dia? Kita harus dengan rendah hati. Ingat, rendah hati. Kita harus menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia. Karena kita tahu Dia sangat tinggi, hebat. Maka kita harus betul-betul tekun, setia kepada Dia. Ingat, karena tidak ada yang setara dengan Dia. Inilah ditantang bagi kita pada minggu kita hari ini, pada minggu kedua. Karena ini minggu kedua, engkau layak bersorak memuji Tuhan. Karena Dia Allah yang mulia. Kita layak memuji. Inilah ditantang bagi kita. Jadi kalau kita menjadi umat yang tahu memuliakan Tuhan, ada 3 hal yang harus kita renungkan dalam diri kita, yang Tuhan berbuat dan lakukan kepada kita. Ingat, ada 3 hal yang Tuhan lakukan berbuat kepada kita. Karena Dia adalah Tuhan yang mulia, yang tinggi, hebat, dahsyat. Itulah yang perlu ditantang bagi kita. Karena itu apa yang pertama yang perlu untuk kita renungkan? Inilah yang kita perhatikan kembali. Saya baca ayat yang pertama 11 sampai ayat yang ke-12. Kembali dari teks ini kita lihat, kita renungkan apa dikatakan. Ya, apa dikatakan? Begini dan dikatakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Lihat bahasa Indonesia kita. Di situ Tuhan huruf kecil, Allahnya semua huruf besar. Memang ini enggak kita pahami, ini enggak kita mengerti ini. Tapi kalau bahasa Toba lebih sakkan. Karena enggak mungkin ditulis di sini double 2, itu sebabnya. Kalau orang bahasa Toba dikatakan Tuhan Jehovah.
Tuhu besar semua, bahasa Indonesianya Jehovah. Karena nggak mungkin dibaca Tuhan, Tuhan. Itu nggak dibaca, itu makanya diganti dengan Tuhannya dengan huruf Allah, tapi dengan huruf besar semua. Lihat sana, dia dikatakan Tuhan itu adalah berkuasa, berdaulat. Allah itu ahli di mana-mana. Itu dia Tuhan Jehovah. Allah Tuhan Jehovah. Itu kalau kata Batu, Allah Tuhan Jehovah. Bahasa Indonesia tadi Tuhan Allah. Aku Tuhan yang berkuasa, seperti Tuhan. Kata Tuhan itu sudah Tuhan yang berkuasa, berdaulat. Dan dia Tuhan tadi Jehovah itu dia ada di mana-mana. Amin. Akulah Tuhan, katanya kepada mereka, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan-kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari gerawan dan kelam. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di sana, di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Inilah dikatakan oleh Nabi Yesaia. Kepada siapa sebenarnya? Kepada bangsa Israel yang sedang ditawan di Babel. Ingat, di Babel. Di sana mereka sangat menderita. Di tempat yang bukan dari tempat tanah airnya. Di sana mereka dibuang. Sangat penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan dan bermacam-macam. Tapi Tuhan sangat memperhatikan. Dan dikatakan, aku akan seperti domba, domba. Karena itu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dengan ini? Tuhan peduli kepada umatnya. Haleluya. Dia peduli kepada umatnya. Dia peduli. Seperti dia berkata kepada bangsa Israel, juga dia berkata kepada kita, engkau jemaat Tua sekarang ini juga. Aku peduli kepada engkau. Amin. Karena engkau bagikan domba-dombaku. Engkau sedang berserak-serak dalam dunia ini. Karena dunia ini kita lukiskanlah seperti daerah Babel. Amin. Tempat kita menderita, tempat kita susah dan sebagainya. Tapi ingat katanya kepada kita, aku peduli kepadamu. Apapun yang kau hadapi, kesulitan yang bagaimanapun, bagaimanapun, ingat engkaulah domba-dombaku. Kalau di sini banyak untuk mencerak-cerakkan engkau dan mencerai-beraikan engkau dan sebagainya, tapi aku akan selalu datang. Karena aku peduli mengumpulkanmu dan mengumpulkanmu. Haleluya. Ya dong. Sekarang mampukah kita menanggapinya? Allah yang luar biasa, dia penuh mulia, dia berdasar luar biasa. Aku percaya pasti Tuhan bisa lakukan itu semua bagiku. Haleluya. Ini kosa apapun yang kita hadapi, persoalan yang bagaimanapun yang terjadi sebagainya, Tuhan sedang berkata, aku peduli kepadamu. Aku perhatikan, aku kumpulkan engkau. Di mana engkau ada, aku selalu ada. Karena aku Tuhan Allah. Haleluya. Ingat, ini aku Tuhan Allah. Kata katanya tadi, Allah Tuhan Jehovah. Aku Tuhan dan juga aku Allah, Tuhan dimanapun berada. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku selalu ada mempedulikan. Aku selalu memperhatikan.
kasihnya dia mengindahkan kita, dia memperhatikan kita, dia menghiraukan kita. Haleluya. Nah, dia mengindahkan kita, dia memperhatikan kita, dia menghiraukan kita. Tuhan kita itu tidak pernah tutup mata, kalau istilah bahasa manusia, kepada kita. Asal kita sungguh rendah hati tekun, karena kita percaya dia adalah Allah yang mulia, yang sangat dahsyat dan luar biasa. Sekarang terletak dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana kita sungguh atau enggak, betul-betulkah kita atau tidak? Ini sekarang terletak dalam diri kita. Aku sudah peduli kepadanya. Tapi kita apakah mau menanggapinya, meresponinya kepedulian Tuhan? Itu sekarang terletak dalam diri kita. Kalau tidak, terserah kita, kita serah. Yang mau kemana kau, kalau nggak mau seperti domba mau kumpulkan apa ya boleh buat lagi. Soalnya aku sudah peduli kepadamu. Haleluya. Kalau kau nggak mau lagi kuat, bawa. Kau nggak mau ini, nggak mau ya bilang apa. Sekarang ingatkan kita, sekarang ya, aku sudah peduli. Maka kau sudah selesai bersuka-suka karena aku peduli kepadamu. Haleluya. Mari kita baca untuk ini Markus 4 ayat 38 sampai 40. Kita lihat Markus 4 ayat 38 sampai 40. Begini dikatakan di sini. Kita bandingkan dengan ini, kita bandingkan maksudku. Bagaimana Tuhan peduli perhatian. Yesus sedang tidur di gurita, ya, memakai bantal, dia tidur di perahu. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Nah, dia dikatakan dia di perahu itu dia tidur berbantak enak dia, sehingga muridnya berkata, "Tuhan, guru, kan? Apakah kau tidak peduli kita binasa?" Lihat, kebinasaan. Apa dikatakan? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Jadi seperti itu, artinya itulah sikap Tuhan tadi. Ketika kita menghadapi masalah itu, maksudnya persoalan seperti para murid-muridnya. Ketika dikatakan Tuhan, guru, katanya baik tidak Tuhan, itu dia terus langsung peduli. Haleluya. Dia bangun, dia terus sedekah, tenanglah engkau. Kita pun begitu. Apapun yang terjadi, apapun masalah, persoalan, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berlutut kepada Tuhan, maka dia berkata, "Anakku, engkau tenang saja." Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah yang pertama. Apa yang kedua? Saya baca lagi untuk ayat yang berikutnya, mulai ayat 13 sampai 15. Dikatakan di sana, kita perhatikan, "Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alun-alun sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik, ya, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di tempat pengembalaan yang baik itu mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya. Di atas gunung-gunung Israel aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku
firman Tuhan Allah. Haleluya. Dia bilang kepada mereka, diberikan karena engkau akan kubawa ke tempat umum. Engkau bisa tidur di sana, ini dan sebagainya. Maka semua tidak pernah berkekurangan. Kalau gitu apa yang kedua? Ini yang kedua dikatakan Tuhan memelihara umatnya. Haleluya. Memelihara umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak mempunyai apa-apa, kekurangan dan sebagainya. Oh, enggak. Karena dia mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Dia persiapkan apa yang kita perlukan. Haleluya. Luar biasa Tuhan itu. Sedangkan burung-burung di udara, bunga-bunga bakung tidak bekerja, dipelihara oleh siapa? Apalagi engkau, umatku yang kukasihi. Asal kau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa katanya? Maka semuanya. Ya. Kenapa kita kekurangan? Kenapa tidak? Kita periksa diri kita. Itu maksudnya. Periksa diri katanya. Introspeksi diri. Bagaimana hidup katanya pada kita. Haleluya. Kalau kau seperti ini, kau kekurangan dan sebagainya, introspeksi diri katanya kepada itu. Sekarang kita kata, kau ya yang hadir ini introspeksi diri. Dia memelihara, dia mencukupkan, dia berikan apa kekurangan kepadamu. Tidak akan pernah tidak berkecukupan. Tuhan peduli kepada umatnya tadi, dia peduli kepada umatnya. Tidak hanya peduli, dia pelihara juga umatnya. Haleluya. Dia berikan, ini anakku, ini kebutuhan, ini sebagainya. Doa kita kepada Tuhan, dan aku belum belajar seperti itu. Aku tidak mau berdoa begini lagi. Oh Tuhan, Engkau berikan begitu. Aku sudah berdoa. Oh Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagiku. Tuhan, Engkau tahu apa kebutuhanku. Engkau tahu Tuhan semua apa yang aku butuhkan. Aku serahkan tanganmu, karena Engkau yang tahu apa kebutuhan. Kita sering berdoa dan belajar hanya meminta kita tahu, hanya meminta kita tahu. Tapi bukan menurut kehendakku katanya. Jangan kau meminta menurut kehendakmu, tapi kau meminta sesuai kehendak Tuhan. Haleluya. Karena Bapamu di surga tahu apa keperluanmu. Dia pelihara kamu semua dalam segalanya. Dan melukiskan dari satu kepada seraya. Aku akan berikan untuknya, engkau berbahaya, engkau sebagainya. Engkau semua akan bekerja. Karena aku akan memelihara. Haleluya. Sekarang mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Karena itu apa yang dikatakan di sana? Dengan Tuhan memelihara kita, memelihara artinya dia menjaga kita juga, dia merawat kita dengan baik-baik. Ya, dia juga menyelamatkan kita, dia juga melindungi kita, dia juga melepaskan kita dari segala mara bahaya. Itu artinya memelihara segalanya, seluruh hidup kita ini. Tidak pernah dia biarkan. Dia terlalu perhatikan. Amin. Mari kita renungkan teman-teman. Untuk ini kita lihat dalam firman Tuhan dalam Ulangan 11 ayat 12. Ulangan 11 ayat 12. Begini dikatakan sana. Negeri itu dipelihara oleh Tuhan. Kepada bangsa Israel, negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu selalu mengawasinya dari awal sampai akhir. Apa? Tahun. Dia terus dari awal. Kalau kita mulai dari bulan Januari sampai bulan apa? Desember. Aku selalu mengawasi. Aku perhatikan.
Luar biasa Tuhan kita bagi kita. Haleluya. Itu yang Tuhan kedua. Ketiga, ketiga sudah terakhir. Ya, enggak panjang-panjang. Yang penting kalau kita tangkap ini betul, kita renungkan, kita hidupi firman Tuhan, saya percaya kita merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat bagi diri kita. Haleluya. Yang terakhir mulailah ayat yang kenal ini. Ya, kita perhatikan yang hilang. Perhatikan, yang hilang akan aku cari, yang tersesat akan aku bawa pulang, yang luka akan aku bantu, yang sakit akan aku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Haleluya. Iya, ya. Ini kan dicobakan ini. Kalau gitu apa yang ketiga yang betul katakan berarti Tuhan berbuat atau melakukan terbaik bagi umatnya. Ingat, Tuhan berbuat atau melakukan yang terbaik bagi umatnya. Apa yang terbaik bagi kita? Pribadi kita tidak sama. Saya 2 tahun kalau untuk siang ini atau ini yang terbaik bagi dia, ini kulakukan bagi dia. Untuk anak ini begini, untuk anak ini begini, untuk pemuda-pemuda ini begini, untuk ini semua kita tidak sama kita. Tapi Tuhan tahu apa yang harus berbuat lakukan kepada kita. Haleluya. Aku berbuat yang baik. Kulakukan apa yang terbaik bagi dia selalu. Karena aku sudah memelihara, aku sudah peduli kepadamu. Aku tidak biarkan kau dengan dirimu sendiri. Enggak. Aku peduli kepadamu. Aku berbuat. Aku lakukan apa yang terbaik. Asalkan kita tahu sekali lagi untuk memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita enggak mau memuliakan Dia, tidak rendah hati, tidak setia, enggak tekun, enggak berpengharapan, enggak ini, ada jangan bermimpi lah. Enggak ada itu. Ya. Karena kalau kita percaya firman Tuhan dia dan amin seperti tadi, kau percaya itu. Soalnya percaya iman kita ini betul. Betulkah ada iman kita juga? Ya, ada iman kita atau tidak? Hanya betul. Asal kita sungguh-sungguh tidak memuli. Saya percaya firman Tuhan ada yang amin. Haleluya. Itu yang penting. Mari mulai kita renungkan. Mari kita perhatikan. Mari kita dalam diri kita. Tuhan saya percaya Engkau akan menyambungkan aku dan memampukan aku. Ingat, aku berberkat melakukan yang terbaik bagimu. Untuk ini kita perhatikanlah dalam Yohanes 15 ayat 5. Ya, Yohanes 15 ayat 5. Kita katakan di sana, aku pokok anggur dan kamulah sarang-sarangnya. Ingat, akulah pokok anggur, kamulah sarang-sarangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ingat, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, ingat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi jangan kita pikir aku hebat, aku bisa berbuat ini, enggak. Aku yang berbuat kepada kamu. Amin. Aku yang melakukan. Jangan kau pikir semua itu karena kehebatanmu katanya kepada kita. Bukan. Tapi karena aku yang memberikan kau untuk kemampuan untuk itu. Aku memberikan yang terbaik bagi. Ya, di sini apa yang terbaik itu tadi dan bikin gambar-gambaran yang tadi hari ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Berarti dia tahu apa tujuan kita, tujuan kita sendiri. Inilah Tuhan
ceritakan dan Tuhan sampaikan kepada kita. Dan untuk mengakhiri firman ini, mari kita baca dalam Mazmur 22. Sekali kita baca Mazmur 22. Ayat 23 sampai 24. Saya baca, kita perhatikan ayat 23 sampai 24. Kita perhatikan. Dengan ini mengakhiri firman ini. Begini dikatakan, maka aku mau menceritakan namamu, dengan aku mau menceritakan namamu, guru besar diamu, namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Aku memuji-muji engkau tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, maksudnya kepada kita, kamu yang takut kepada Tuhan. Saya artikan kepada dia takut akan Tuhan, terpujilah dia. Segenap anak cucu Yakub memuliakan dia, dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Haleluya, haleluya. Apa dikatakan oleh pemazmur? Tidak hanya engkau, tapi juga generasi. Amin. Ingat, juga generasi. Jangan lupa ya, juga generasi. Kalau kita tidak menjadi orang yang takut Tuhan, ingat, kalau kita tidak menjadi orang yang takut Tuhan, jangan kita bermimpi anak cucu kita, penerus generasi ini kita. Enggak, ya, enggak ada. Ingat, enggak ada itu. Sedangkan kita enggak beres, enggak mungkin generasi kita. Enggak ada itu. Sini Bapak Pemazmur mengingatkan kita dan menasihati kita. Haleluya. Mari kita renungkan dengan dalam dan kuat dalam diri kita. Haleluya, haleluya. Yang mau merendahkan kepada Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Ku yakini saat kau berfirman.